Yang tahu jalan kehidupan kita di depan itu cuma Tuhan. Yang tahu jalan yang terbaik mana yang harus kita lalui itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh Parakletos yang menolong kita, yang memberi nasihat supaya kita akhirnya tiba di tujuan dengan selamat. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini, tepat hari ini, 2000 tahun yang lalu, saudara, adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, setiap kali jatuhnya pas di hari Minggu, ya, karena 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau di Hong Kong nggak tanggal merah ya, semuanya kita masih tetap beraktivitas kerja seperti biasa, tapi kalau di Indonesia tanggalan merah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita bayangkan yang terjadi 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid Tuhan Yesus, saya bayangin tuh ya, mereka tuh murid-murid Tuhan Yesus tuh perasaannya kayak roller coaster gitu. Naik turun ya. Mereka 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dimuridkan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama, lihat pekerjaan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Wah, mereka belajar, tentunya mereka belajar sesuatu, belajar banyak dari Tuhan Yesus bersama-sama di perjalanan mereka 3,5 tahun itu. Habis itu tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap, ya kita tahu ceritanya Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus singkat ceritanya sampai disesah dan akhirnya mati di atas kayu salib. Kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus udah 3,5 tahun bersama-sama kemudian ditinggal, kira-kira perasaannya seperti apa saudara? Pasti sedih banget ya. Apalagi dengan Tuhan Yesus yang melakukan berbagai perkara ajaib, perkara dahsyat seperti itu, pasti ekspektasinya murid-murid Tuhan Yesus itu sangat tinggi sekali. Dipikirnya, oh ya nggak mungkin cuma sesingkat inilah, buat ya lamaan gitu kan. Jadi makin jadi berkatnya lebih banyak lagi, mujizatnya lebih banyak lagi. Tapi singkat sekali, hanya 3,5 tahun dan Tuhan Yesus mati. Waktu Tuhan Yesus mati sebetulnya Tuhan Yesus udah ngomong, aku akan mati kan 3 hari lagi nanti akan dibangkitkan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus kasih kisi-kisi, kasih tips gitu, murid-muridnya masih belum ngerti pada waktu itu. Sampai akhirnya 3 hari kemudian beneran Tuhan Yesus bangkit. Mereka yang tadinya sedih, yang tadinya aduh kok Tuhan Yesus kok tinggalin kita. Ternyata Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus temui murid-muridnya. Gimana kira-kira perasaannya? Tadi habis sedih, terus seneng lagi. Terus mungkin mereka nih udah hitung-hitung nih. Kemarin kan senengnya 3 hari, sedihnya 3 hari. Terus habis sedih 3 hari, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, seneng lagi. Mungkin mereka waktu Tuhan Yesus mulai kunjungin satu demi satu. Hari pertama masih deg-degan nih. Ini habis ini pergi lagi gak nih, ditinggal lagi nanti kita nih gitu kan ya. Hari kedua, masih aman. Hari ketiga, kemarin kan 3 hari nih ya. Hari ketiga Tuhan menjumpai murid-muridnya, aman. Hari keempat, seminggu lewat, 2 minggu. Oh ini mah lama nih, Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan kita nih. Pikirannya begitu kali. Kalau saya sih jadi murid Tuhan Yesus, saya bakal mikir begitu saudara. Ternyata udah lewat lagi 1 bulan, aman 1 bulan. Berarti Tuhan Yesus betah nih kan, habis Tuhan Yesus bangkit, berarti Tuhan Yesus akan bersama-sama nih terus nih dengan kita nih. Seneng lah murid-muridnya ya kan. Tapi abis itu disuruh ngumpul di satu tempat hari ke-40. Ditinggal lagi Tuhan Yesus pergi lagi. Yang saya bilang tuh jadi kayak roller coaster tuh begitu saudara ya. Nah tapi sebelum Tuhan Yesus berangkat naik ke surga, Tuhan Yesus kasih pesan buat kita. Coba kita perhatikan, dibuka Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17 bagian yang A. Tuhan Yesus bilang seperti ini, baca sama-sama yuk, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan tuh bilang, aku di sini adalah Tuhan Yesus akan minta kepada siapa? Minta kepada Bapa. Lalu Ia di situ siapa? Ia adalah
Bukan dong. Bapa, perhatikan baik-baik ya. 2, 3, lihat. Aku, Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepada siapa? Kepadamu, ya kepada kita. Kepada Tuhan Yesus ngomongnya sama siapa? Kepada kita semua, seorang penolong yang lain supaya Ia di sini siapa? Supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi kalau baca firman jangan cepet-cepet bacanya. Disimak, ini tuh dia tuh siapa yang dimaksud? Kamu itu siapa? Aku itu siapa gitu. Jadi nggak salah persepsi gitu saudara ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang penolong ini loh. Kata penolong yang lain di sini pakai kata bahasa aslinya tuh adalah parakletos, ya, parakletos, katakan sama-sama parakletos. Iya, bahasa Yunani, saudara ya. Nah, parakletos ini jadi kalau dimasukin ke ayat yang tadi, aku akan minta, Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kita, murid-muridnya, seorang penolong, yaitu parakletos, supaya dia menyertai kita nih semua, yaitu apa? Yaitu roh kebenaran. Buka lagi ayat berikutnya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, baca sama-sama 2, 3, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Stop, siapa pergi? Oke, nggak ada yang jawab aku ya. Oke, Tuhan Yesus, aku di situ adalah Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku siapa? Iya, jika Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur atau yang dimaksud di sini adalah parakletos yang kita bahas. Parakletos itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus akan mengutus dia, yaitu parakletos, kepada kita semua. Nah, untuk bisa lebih mengerti saudara ya, saya ingin jabarkan seperti ini. Kalau seseorang yang kita andalkan, kita anggap penting, kita anggap menginspirasi, kita anggap dia bisa lakukan banyak hal, ada bersama-sama dengan kita, biasanya kita akan take it for granted gitu. Kayak wah mumpung ada dia gitu ya, mumpung ada dia, apa-apa dia. Waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus, mumpung ada Tuhan Yesus, tiap kali kalau ada yang sakit, ada yang segala macam, yang disodorin siapa? Tuhan Yesus, laporan sama Tuhan Yesus, ini loh ada anak perwira sakit, laporan sama Tuhan Yesus yang kerjain ya kan gitu kan. Nah kita juga di rumah tuh sukanya kan begitu ya saudara ya. Saya ini selama menikah 20 tahun, jarang sekali tinggalin rumah sampai lama gitu ya. Nah sekalinya akhir tahun kemarin saya pergi kan, 2 minggu saya tinggal ke Indonesia. Ini pertama kali dan terpanjang gitu ya. Sehingga di rumah tinggal ada suami saya sama anak saya. Adalah lebih berguna bagi mereka berdua yang kutinggal ini dengan kepergian saya. Karena kalau saya ada, semua urusan rumah yang kayak cuci baju lah, setrika lah, jemur lah, ngepel-ngepel segala macam, biasanya itu kerjaan saya. Tapi ternyata berguna juga dengan saya pergi. Kenapa? Jadinya mereka belajar mandiri, ngurus sendiri, tahu deh apa yang dikerjain gitu kan ya. Jadinya mereka gotong royong berdua, yang biasanya ada yang ngerjain, sekarang mereka jadinya belajar untuk mengerjakan itu. Jadi di sini saya mulai mengerti, oh maksudnya Tuhan Yesus itu adalah lebih berguna, lebih bagus aku tak pergi, karena Tuhan Yesus pergi bukan pergi meninggalkan kita. Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Yang mengerti katakan amin. Yang mau tinggal bareng Tuhan Yesus katakan uhuy. Nah Tuhan Yesus lagi menyediakan tempat buat kita, oke. Nah tapi Tuhan gak tinggalin kita yatim piatu, Tuhan bilang. Tuhan akan kirimkan parakletos, penolong yang lain. Ya, supaya akhirnya dengan Tuhan Yesus pergi, kalau Tuhan Yesus gak pergi dibilang, kalau gak pergi penolongnya gak akan hadir gitu. Nah kita lihat untuk memperjelas, jadi
Parakletos itu siapa? Udah jelas-jelas nih. Yohanes 14 ayat 26. Baca sekarang bareng-bareng. 2, 3. Tetapi penghibur atau parakletos di bahasa aslinya yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jelas ya, yang kita dimaksud di sini si penolong atau penghibur atau parakletos yang kita belajar hari ini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ya, nah kita di dalam hidup kita, ini kita tuh perlu penolong saudara, kita gak bisa jalan sendirian saudara. Nah ayo belajar dulu lebih dalam lagi, yang kita sebut nanti akan bakal lebih sering lagi disebutkan. Apa sih sebetulnya artinya parakletos itu ya? Artinya adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ya, tangkap pelan-pelan. Parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Parakletos yaitu Roh Kudus tadi adalah pribadi yang Tuhan panggil untuk mendampingi supaya menolong. Mendampingi jadi selalu ada. Dan ini kalau dijabarin lagi ini pengertiannya banyak saudara. Lebih kaya lagi pengertiannya. Parakletos bisa juga mengandung arti penasehat. Roh Kudus adalah penasehat buat kita. Roh Kudus adalah penguat. Artinya di sini penguat bukan obat kuat ya. Tapi memberikan kekuatan ya. Roh Kudus menjadi penghibur buat kita. Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus membela kita. Ya, kemarin ada salah satu teman kita dari gereja ini positif COVID kedua kalinya gitu kan. Nah, terus memang hari-hari ini kan WHO bilang COVID udah bukan pandemi lagi ya Pak Dokter ya, flu biasa toh. Ya tapi kan namanya orang Hongkong ya masih aja parno gitu kan ya. Nah batuk nih. Iya kan orang Hongkong gitu kan ya, ada yang batuk langsung apalagi nggak pakai masker pula, langsung kabur gitu kan ya. Nah terus teman kita ini dia COVID yang kedua kalinya. Nah semalam baru dia cerita, dia bilang dia dipanggil sama majikannya. Kamu COVID lagi yang kedua kali. Pasti nih gara-gara ke gereja. Majikannya ngomong gitu. Pasti gara-gara kena di gereja nih. Nanti kamu sekarang makan, masih positif pas lagi diomongin gitu. Nanti kamu makan jangan makan di sini ya, makannya di loteng katanya. Makannya suruh jauh-jauh gitu, makannya di loteng. Kalau kamu nanti kena lagi nih, COVID lagi ketiga kali, kamu tidurnya di loteng, katanya gitu. Bukan cuma makan yang di loteng, tidurnya kamu di loteng jauh-jauh gitu kan. Ya dia cuma ketawa aja, tapi dalam hati dia sedih gitu. Aduh Tuhan, dia komplain sama Tuhan gitu kan. Dia bilang, aduh kok rasanya kok gak enak di hati ya kayak gitu ya. Dia ngadu lah sama Tuhan, Tuhan yang bela deh gitu kan ya. Ini kan ya kita juga gak mau gereja disalahin ya kan. Tapi juga jangan sengajain kalau memang lagi sibuk ya jangan sengaja bagi-bagi virus di sini ya gitu. Nah terus dia doa minta sama Tuhan, Tuhan yang bela, Roh Kudus yang bela. Nah abis dia doa curhat sama Tuhan kayak gitu saudara ya. Paginya dia baru ngetes masih positif gitu. Terus kan diomongin sama majikannya kayak gitu. Terus abis seperti itu dia doa curhat sama Tuhan, dia rasain kelegaan, dia tes lagi saudara. Dia tuh jadi baru positif 2 hari 1 malam gitu. Baru 1 malam kemarin, makanya hari Jumatnya dia, hari Jumat itu kita ada pertemuan kan di sini kan, gak bisa datang. Nah ini ceritanya hari Sabtu nih, jadi baru 1 malam aja gitu. Terus abis dia curhat, ngobrol sama Tuhan, minta dibela sama Tuhan, bener-bener pembelaan Tuhan datang. Abis itu dia tes lagi, jadi cuman masih dalam hari yang sama, dia tes lagi, puji Tuhan udah negatif saudara. Ya. Hari ini tadi dia nanya, Kak boleh datang ke gereja? Kalau udah negatif ya datang aja gak apa-apa, kita juga sekarang Hongkong udah gak ada peraturan kudu isolasi bla 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 gitu kan. Nah ya kalau udah negatif ya boleh aja datang gitu kan. Nah jadi seperti itu saya bilang, Allah yang bela siapa lawan kita ya kan. Nah, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah itulah kita butuh pembela dari Tuhan. Dalam hidup kita
Setiap jalan demi jalan yang kita lalui, kita nggak bisa ngandelin pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa jalan nyelonong sana nyelonong sini, kita bisa nyasar-nyasar saudara. Kita butuh penolong yang menuntun setiap langkah jalan kehidupan kita ya. Mengerti, katakan amin. Sekarang saya mau cerita nih ya. Sekarang bulan Mei, pertengahan bulan lalu, saya sama suami jalan-jalan, honeymoon kesekian kalinya. Tapi pertama kalinya yang cuman berdua doang setelah punya anak gitu. Jadi selama ini kalau pergi jalan-jalan kemana selalu bertiga kan. Nah ini kali ini kita pergi berdua doang. Nah kami pergi terus ada satu hari kita nih ada di Tokyo. Pas di Tokyo itu kita putuskan untuk sewa mobil hari itu. Ya, nah karena kalau paspor Hong Kong, SIM-nya Hong Kong itu boleh nyetir di Jepang, SIM internasional yang dari Hong Kong. Tapi kalau SIM internasionalnya Indonesia itu nggak bisa nyetir di Jepang, kasihan ya. Jadi ya memang saya juga nggak kepengen sih nyetir di Jepang gitu ya. Nah ini karena ada suami saya bisa gitu kan, nah jadinya dia nyetir. Kita sewa mobil. Nah kita sewa mobilnya itu, ngambil mobilnya di namanya Tokyo Station. Tokyo Station itu adalah kayak MTR-nya, kayak MTR Sentral, model begitu ya, Hong Kong Station gitu kan. Nah kalau itu Tokyo Station. Di bawahnya MTR-nya sono, itu ada parkiran. Jadi kita ngambil mobilnya di bawah. Karena kita datang ke situnya naik kereta, naik MTR-nya kayak gitu. Jadi kita kan nggak ada bayangan gedungnya depannya bentukannya kayak apa, jalannya gimana. Tapi karena ambil mobilnya di situ, berarti pulangin mobilnya juga kudu di situ kan. Nah, jadi waktu kita sewa mobil itu, ngambil mobilnya aman. Begitu itu jalannya enak banget. Begitu keluar dari parkiran langsung masuk tol. Wih, selancar, langsung cus. Udah kita jalan-jalan dah tuh dari pagi. Nah, dipesen-pesenin sama petugasnya begini. Kita tokonya tutup jam 9 malam. Jadi tolong sebelum jam 9 mobilnya udah kembali ke tempat. Gitu. Nah, karena kita mikir kan, oh berarti kan kita harus masih cari jalan segala macem. Ya kira-kira 8.30 lah harusnya kita udah balikin mobil itu gitu kan. Kalau zaman saya nyetir dulu, saya udah 20 tahun gak nyetir saudara ya. Tapi 20 tahun lalu waktu saya nyetir, kalau cari jalan caranya gampang. Buka jendela, Pak, kalau mau ke jalan ini kemana ya Pak? Nah nanti dia tunjukin, iya lurus neng, belok kiri, belok kanan. Nah zaman 20 tahun yang lalu saya nyetir begitu. Tapi zaman now kan sekarang lebih canggih ya kan. Ada Google Map, ada GPS, di mobil tuh ada petanya gitu. Nah di Jepang tuh rodok ribet saudara ya, mesti masukin nomor telepon atau nomor apa dari tujuannya untuk bisa nyampe. Singkat cerita, pas kita mau pulang nih, mau nyari tempat parkirannya itu, kita tuh jadi doa keliling di Tokyo. Muter, cari-cari. Udah masukin GPS-nya ke dalam ke mobil itu, nomornya udah dimasukin. Kok nggak ketemu, ini tuh yang mana? Sama orangnya padahal udah ditunjukin fotonya nih, kamu nanti masuknya agak masuk ke basement, pintunya yang warna biru ya, jangan yang ini. Tapi nyari pintu biru, pintu merah, pintu kuning, kagak ketemu gitu ya. Jadi kita tuh udah jam setengah 9, mulai dari setengah 9 kurang, kita udah muter, cari keliling, gak dapet. Masukin GPS gak mempan, malah bikin nyasar. Masukin ke Google Maps, HP saya, HP 1, HP yang kedua juga sama, muter gak ketemu, sampai akhirnya terakhir udah give up nih ya, udah mikir nih, udah ngomong, Tuhan Yesus 1 kali putaran lagi kalau sampai gak ketemu juga nyerah dah kita. Beneran 1 putaran lagi nyerah kita, gak ketemu juga. Akhirnya twing, dapat inspirasi. Oke, yang paling tahu jalan pasti orang Jepang, ya kan? Loh iya dong. Terus yang udah pasti lebih tahu jalan lagi adalah supir taksi. Gitu. Jadi akhirnya idenya adalah kita nyegat taksi, jadi kita berhentiin mobil di belakang taksi. Saya turun, bawa HP doang modal ya. Bawa HP sama bawa alamat, tunjukin. Saya mau ke sini gitu kan. Saya bilang, Tokyo Station, car at the back follow you gitu. Nih ya saya kasih tau ya, kalau mau ngomong Inggris di negara yang orang yang nggak gitu bisa Inggris, nggak usah bagus-bagus Inggrisnya, sepotong aja gitu kan.
Tokyo Station, follow you. Wah, pakai bahasa Tarsan juga gitu. Kalau lengkap-lengkap pakai grammar, pakai segala macam, dia pusing dengernya. Pokoknya kata kuncinya aja sebut yang jelas. Tokyo Station, car, follow you gitu kan. Tapi dia kagak mudeng juga saudara, nggak ngerti juga dia. Akhirnya saya ngomong di Google Translate kan, mau saya ngomong pakai Inggris, diterjemahin ke Jepang, suruh dia baca. Abis dia baca, terus dia langsung, oh no. Dia gini. Terus ya saya pakai insting gitu ya, dia berusaha ngejelasin. Maksudnya dia, gue gak mau nganterin lu, itu udah deket banget. Terus dia ngomong gini, yang saya bisa ngerti adalah gini, dia tunjukin jalan gitu, terus dia bilang, Ichi, ni, sang, migi. Gitu. Saya masih loading, Ichi, ni, sang, aku tahu maksudnya apa, 1, 2, 3 gitu kan. Migi itu apa ya? Migi itu apa? Minggir atau apa gitu ya. Tapi dia sambil begini-begini gitu. Jadi terus akhirnya saya mudeng. Oh saya ngerti nih maksudnya. Dia ngomong terus gitu. Ichi, Nisa, Migi. Dia bilang gitu. Oh suruh jalan itu lurus aja, jalan ketiga belok kanan. Gitu loh maksudnya. Mudeng saya kan gitu kan. Jadi dia pokoknya saya masih rada ngotot. Anterin aja. Take us gitu. Will follow gitu. No. Ichi, Nisa, Migi gitu. Akhirnya saya tertolak kan ya, disuruh turun, ya udah dekat dia nggak mau gitu kan. Padahal lumayan baru duduk doang aja tuh meterannya udah mahal saudara kalau di Jepang tuh ininya. Tapi dia bukan mau cari duit, dia cuma mau bantu kita gitu ya. Akhirnya udah saya keluar lagi dari mobil, si Kojon bingung loh. Ceritanya mau ngikutin mobil taksi depan kok malah balik lagi ke sini gitu kan. Terus saya bilang katanya Ichi Nisang Migi gitu. Ya udah nurut aja gitu kan. Ya udah. Jadi akhirnya aku tunjukin itu katanya situ, terus Ichi Nisang Migi katanya. Ya udah kita nurut aja. Begitu beneran ikutin petunjuknya si supir taksi, beneran begitu Migi, jalannya udah kelihatan di situ tadi pintu biru gitu ya. Walah, itulah makanya butuh penolong yang tahu jalan. Ya. Kita dalam hidup kita nih, kalau kita butuh petunjuk tapi kita cari jalan sendiri, bisa nyasar saudara. Kita nanya ke orang yang salah juga bisa bikin nyasar. Ya kan? Kamu lagi di PDKT-in sama cowok gitu kan. Terus kamu nanyanya sama yang saudaraan sama si cowok itu. Aduh gimana ya Mbak ya, aku kira-kira jadian gak ya sama si Mas Bejo itu ya gitu. Ya karena dia saudaranya, ya pasti didukung lah. Ya udah jadian aja gitu kan. Ternyata belakangnya banyak macam-macam segala macam. Nanyanya jangan salah alamat, tanya sama yang tahu jalan. Yang tahu jalan kehidupan kita di depan itu cuma Tuhan. Yang tahu jalan yang terbaik mana yang harus kita lalui itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh Parakletos yang menolong kita, yang memberi nasihat supaya kita akhirnya tiba di tujuan dengan selamat. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, Ichi, Ni, Sang, Migi. Jadi belajar bahasa Jepang kan. Saya tadinya nggak tahu Migi apaan gitu kan. Ya gara-gara supir taksi tuh ngajarin saya Migi kanan, oke gitu ya. Nah sekarang kita ini butuh Parakletos ya. Nah Parakletos itu yaitu Roh Kudus, tadi kita sudah mengerti yang dimaksud adalah Roh Kudus. Itu menolong kita dalam hal apa? Nah yang pertama menolong kita dalam menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ya, kita tuh ada satu titik di mana kita tuh nggak bisa ngungkapin apa yang ada di dalam hati kita, ya nggak? Kita rasa capek, rasa bete, rasa kesel, rasa sumpah gitu ya. Tapi waktu kita mau curhat sama orang mungkin ditanya, kenapa sih kamu kok kayaknya lagi rada kecut-kecut gitu, mukanya kok kayak lemon gitu ya. Ya aku lagi suntuk deh. Iya kenapa gitu? Nggak tahu, pokoknya gue lagi bete aja. Udah jangan ganggu deh, bete nih, gue bete gitu ya. Ya udah doa. Iya doanya gimana? Masa mau galak-galak sama Tuhan bilang, Tuhan gue bete gitu kan? Nggak, kan kayaknya gimana gitu ya. Ya Tuhan sih juga ngerti hati kita. Tapi waktu kita mengungkapkan dengan ya Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa, itu tuh
keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan itu bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, makanya kita butuh Roh Kudus. Nah, sebagai contoh saudara ya, aku pernah ngalamin, rasanya aku pernah sih cerita juga sama kalian, tapi banyak yang teman-teman baru kayaknya, aku cerita lagi nih ya. Udah lama ini masih cerita di Jakarta punya. Di Jakarta tuh pada zaman itu, waktu saya masih nyetir berarti 20 tahun yang lalu ya. Waktu saya masih nyetir nih saudara ya, lagi perjalanan mau ke Menara Doa, saya sama teman saya berdua, kita nih lagi ngobrol di jalan tentang kelompok kapak merah. Jadi dulu tuh di Jakarta ada satu kayak kalau di sini bilangnya mungkin hak sewu gitu ya, kayak pokoknya geng berandalan namanya kampak merah. Itu yang suka malakin orang-orang yang di mobil khususnya yang pegang HP. Jadi zaman itu tuh HP tuh kayak berharga banget gitu, bisa dijual lagi kan sama mereka. Jadi kalau kita lagi di mobil terus pegang HP, itu mereka bisa pecahin kaca mobil untuk ngambil HP-nya gitu, ngerampas HP-nya. Nah, teman saya ini lagi cerita tentang temennya dia yang ngalamin kejadian seperti itu. Dia lagi nyeritain ceritanya kampak merah ini, kita lagi di jalan tol, tapi jalan tolnya lagi macet depan Citraland tuh Jakarta. Kita lagi posisi agak di atas jembatan gitu, jadi bawahnya ada jalan gitu kan. Lagi ngomongin kampak merah, dia lagi ngomong, iya itu tuh mereka pokoknya kalau lihat HP aja mereka udah ganas deh gitu ya. Dia lagi ngomong gitu, terus kokonya dia telepon, angkat telepon lah dia. Waktu dia lagi angkat telepon, segerombolan orang dari kolong jembatan itu naik mengarah ke mobil kita karena lihat teman saya yang lagi pegang HP. Dia lagi terima telepon kan gitu. Terus kira-kira 4-5 orang ini, yang 3 orang ke sana ke dekat kaca jendelanya yang sebelah kiri, yang 2 orang di sebelah saya bawa batu segede-gede gaban, ketok-ketokin kaca jendela kita. Dalam keadaan itu, panik kan, itu harus cepet dong mikirnya ya kan. Refleks yang kita kerjain cuma satu, kompak nggak pakai janjian. Berdua nih, kita cewek-cewek nih berduaan, masih krempeng dulu, kurus banget dua-duanya gitu kan ya. Nggak ada galak-galaknya lah, pokoknya lihatnya mungkin kalau orang lihat ini gampang dirampok nih gitu ya, kecil, kurus gitu kan ya. Terus abis itu kita angkat tangan, yang kita lakukan kita angkat tangan, kita bahasa roh. Padahal takutan dalam hati saudara ya, itu menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan dari dalam kita lagi, kau menga gitu sebetulnya gitu ya. Tapi kan mau mikir kata-kata udah nggak kepikir lagi, kita cuman bahasa roh, angkat tangan, pas kita lagi bahasa roh kayak gitu. Herannya, aneh bin ajaibnya, saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Itu orang yang tadi sempat ngegedor kaca jendela di sebelah saya, dia langsung berhenti, terus kayak ada yang megangin langsung berhenti gitu. Terus mundur 1 langkah, sama yang di sana juga. Begitu mereka mundur 1 langkah, itu mobil yang depan tadi lagi macet, mulai jalan. Jadi saya langsung jalan juga pelan-pelan kan, jangan cepet-cepet, depan juga jalannya pelan soalnya. Nggak bisa cepet kan. Kita jalan, terus itu orang gerombolan itu kayak lupa tadi mau ngapain, terus udah jalan ke belakang cari mangsa yang lain di mobil yang di belakang. Udah kayak gitu baru saya lemes. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Selamatlah kita berdua gitu ya. Nah saudara, ini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus ya, kita khususnya dengan tanda awal berbahasa roh itu menolong kita untuk menyampaikan doa seperti itu. Mungkin nanti saudara bisa praktekin, jangan nunggu dirampok dulu. Di mana-mana, lagi ya kan, lagi di mana-mana kalian jalan, mungkin pulang sendiri, gelap kiri kanan. Aduh ini kok nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Bahasa roh aja saudara, kalau ada orang mau jahat, dengerin kalian lagi, jangan dalam hati, ngomong aja. Denger kalian lagi komat kamit gitu, ini lagi baca mantra nih, gawat. Kabur dia, nggak berani ngapa-ngapain ya. Nah kayak gitu, jadi yang pertama Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan doa kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu menolong kita untuk menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksi Kristus tentunya. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan 1, 2, 3, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Kristus, kita akan terima kuasa dari Tuhan ya. Nomor 2, bagian yang A, terima kuasa.
Nomor 2, menjadi saksi. Yang bagian B-nya adalah kita akan menerima keberanian yang dari Roh Kudus. Kita menerima kuasa dan kita diperlengkapi dengan keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan, memberitakan firman Allah. Di sini dikatakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 di situ dikatakan ya. Nah, jadi mungkin kalau dulu kita belum dipenuhi Roh Kudus, ya kita ini mau bersaksi, mau ngomong tentang Tuhan Yesus, aduh malu, jaim, takut, boro-boro mau kayak penerobos itu ngomong tentang Tuhan Yesus, mau nginjil, boro-boro bisa begitu. Mau doa makan aja kayak mikir, aduh nanti gue dibilang so rohani lagi, dibilang so suci lagi. Mau bilang puji Tuhan aja, aduh kayaknya berat banget, kayaknya kekunci, kayaknya gimana gitu ya. Tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan nama Yesus. Yang mau katakan amin. Nah, yang ketiga, Roh Kudus itu menolong untuk menginsafkan kita akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, tadi konteksnya masih tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Intinya Roh Kudus ini akan menolong kita untuk membuat kita hidupnya semakin kudus. Namanya juga Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Kalau Roh Kudus bukan tambah kudus, tambah kudisan. Tapi ini namanya Roh Kudus membuat kita, menolong kita untuk kita nih makin takut akan Tuhan dan kita menjauhi dosa. Nah, itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus, Saudara. Ya. Nah, summary-nya, kesimpulannya tadi Parakletos menolong kita dalam hal satu, menyampaikan doa, menjadi saksi Kristus, terima kuasa dan keberanian, dan ketiga menginsafkan akan dosa. Nah, sampai di sini kira-kira berapa banyak dari antara kita yang mau dan merindukan menerima kuasa atau Parakletos si penolong ini? Berapa banyak yang rindu? Haleluya. Ya memang semuanya harus. Kita butuh. Bukannya Tuhan yang kepengen ngasih doang, tapi kitanya harus ada satu kerinduan. Kalau kita rindu, kita tahu oh ini penolong nih akan menolong aku untuk berbuat hidup makin kudus, Roh Kudus itu akan menolong kita seperti ini. Rindukan di dalam hati kita ini ada satu kerinduan yang aku pengen hidup kudus, aku pengen jadi saksi Kristus seperti itu. Ya, nah sampai di sini aku mau minta tolong Wiwit, tolong kursinya diangkat, dibawa ke sini, Wi. Saya butuh kursinya. Oke, saya mau tunjukin satu peragaan seperti ini. Sebelumnya pernah dengar nggak istilah gini? Ada gula, ada semut. Pernah dengar ya? Jangan turun, Wi. Sini. Butuh satu orang lagi, tolong help. Silakan duduk. Ini kan kursimu tadi. Ada gula, ada semut. Benar nggak pernyataan ini? Benar? Erina, di dapurmu ada gula? Ada semutnya? Kadang. Selalu ada nggak? Oh enggak selalu kan? Enggak selalu. Oke, karena dibersihin. Berarti tidak selalu ada gula, ada semut. Tapi pernyataan yang benar adalah ada gula, bisa ada semut. Ya kan? Oke. Ada juga yang bilang gini, kalau pacaran nih ya kemana-mana lengket, berduaan mulu gak terlepaskan gitu kan. Itu istilahnya kayak apa tuh? Lengket kayak apa? Oh lengket kayak perangko. Berarti kalau yang satu perangko, yang satu amplop dong. Ya kan? Nah, apakah selalu ada perangko, di mana ada perangko, di situ ada amplop? Nggak selalu ya, nggak selalu toh. Tapi ada perangko, bisa ada amplop. Kalau dunia punya istilah, itu istilah dunia itu atau pernyataan dari dunia, itu nggak tentu benar. Tapi kalau pernyataan dari Tuhan, pasti selalu iya dan amin, pasti benar. Yang sepakat katakan amin. Nah, 2 Korintus 3 ayat 17 bilang, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada
Di mana ada roh Allah, di situ ada. Oke, minta tolong satu orang, kamu tolong bantu saya satu lagi di sini, biar masuk TV. Tahun 2023 adalah tahun bangkit jadi. Oke, semua ingat ya, semua tahu ya. Ulang, tahun 2023 adalah tahun bangkit jadi pemenang. Oke, Wiwit silakan bangkit. Gampang ya? Oke, duduk lagi. Silakan bangkit berdiri. Oh, gampang kan? Gampang. Oke, duduk. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah dengan Roh Kudus sama nggak? Sama. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri juga, ya kan? Ada kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kebebasan dari keterikatan. Nggak ada ikatan, nggak ada belenggu. Oke, sekarang kalau, coba Sintike tolong bantu saya. Wiwit tangannya ke belakang. Coba kamu jadi belenggunya. Nah, orang yang terbelenggu, ini contohnya begini kan. Yang membelenggu manusia tuh bisa macam-macam. Terbelenggu pornografi lah, terbelenggu free sex lah, narkoba lah, segala macam, banyak lah. Termasuk yang kecil. Kalau masih ada yang membelenggu, kira-kira sekarang coba Wi, bangkit Wi. Bangkit. Mau suruh dia bangkit, gak bisa. Karena kenapa? Ada yang membelenggu. Tahun ini kan kita harusnya targetnya adalah kita bangkit dan jadi pemenang. Tapi kita gak akan bisa bangkit kalau masih ada yang mengikat, kalau masih ada yang membelenggu. Di sini firman Tuhan kasih jurusnya, kasih solusinya. Harus ada roh Allah, harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Parakletos yang menolong untuk melepaskan belenggunya. Kalau belenggunya ada dilepaskan, bangkit Wi. Bangkit. Haleluya. Gampang tau bangkit kok? Gampang. Kalau ada roh Allah yang menolong kita melepaskan belenggunya dan akhirnya bisa bangkit. Bisa bangkit bukan cuma bangkit, tapi dia jadi pemenang. Dia bebas, dia mau lari-lari kemana. Tapi butuh roh Allah yang membebaskan. Terima kasih. Thank you. Saudara nangkep? Oke. Hari ini kita bicara tentang Parakletos. Penolong. Penolong itu membantu kita untuk lepas dari segala keterikatan. Lepas dari dosa tadi. Menolong kita untuk kita bisa bebas menjadi saksi. Gimana mau jadi saksi ngomongin Tuhan Yesus kalau dirinya sendiri masih terikat. Akhirnya nanti jadi batu sandungan dibilang sama orang-orang. Lu ngomong tentang Yesus tapi lu sendiri masih terikat ini. Hari ini kita minta dilepaskan sama Tuhan. Hari ini kita butuh penolong itu, Parakletos, turun dalam hidup kita, membantu kita untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu yang terjadi di hari Pentakosta. Firman Tuhan mencatat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, seperti hari ini hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita nih orang percaya kan semua? Kita berkumpul di satu tempat ini, minta D. Kita berkumpul di tempat ini dan mari kita rindukan. Ayat yang kedua dan seterusnya terjadi. Tiba-tiba, kalau Tuhan mau, Tuhan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, seluruh ruangan yang ada di tempat ini di mana kalian duduk. Dan tampaklah kepada mereka, di situ dicatat, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan yang terjadi apa? Ayat yang keempat. Maka, 1, 2, 3, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jangan lewatkan momen, saudara. Ini hari ini pas banget. Hari ini adalah hari Pentakosta.
Hari di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk yang pertama kali. Dan rindukan setiap kita yang ada di tempat ini, hari ini menerima pencurahan Roh Kudus yang sama yang pernah Tuhan lakukan di atas loteng pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, minta dipenuhkan kembali. Mungkin karena beban, karena permasalahan, karena banyak ini banyak itu, mungkin agak menyurut nih kadarnya Roh Kudus dalam hidup kita. Minta Roh Kudus penuhkan kembali. Dan khususnya yang belum berbahasa roh, yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sadari bahwa kita semua, Anda khususnya, butuh Roh Kudus yang menolong setiap hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu. Roh Kudus itu akan menolong sungguh-sungguh setiap kita. Kalau kita rindu, kita haus, minta sama Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri akan membaptis setiap kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang merindukan Roh Kudus tercurah, bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita di hadapan Tuhan.